106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Halo Kanca Muda Jogja, apa kabar? Ketemu lagi di Sidilan, Sibakol, Jajah Deso, Melangkori. Kanca Muda, kita jalan-jalan, kita keliling-keliling. Kalau kemarin kita keliling ke Kopi Ketip gitu, Kanca Muda Jogja, tempatnya asik. Dan sekarang tempatnya nggak kalah asik. Enak banget ini tempatnya, kita ada di outdoor. Mungkin kalau kedengeran ada bus, ada suara kendaraan, karena memang kita ada di tempat yang luar biasa. Ini tempatnya asik banget kalau kamu pengen camping, pengen outbound. Kayaknya ini cocok banget Kanca Muda. Kita ada di Tahura, di Gading, Pelayan, Gunung Kidul ya. Jadi buat kamu yang belum tahu tempatnya, wah kayaknya searching di Google, ngelihat foto-fotonya, yakin pasti langsung tertarik banget buat datang ke sini gitu Kanca Muda. Dan yang pasti Awan nggak sendiri, seperti biasa Awan barengan sama orang-orang yang luar biasa, narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelumnya, acara ini fully supported by Dinas Koperasi UKM DIY Kanca Muda Jogja dan didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan. Dan sore hari ini Awan Narendra barengan sama Pak Wisnu. Selamat sore Pak Wisnu, apa kabar? Sore Mas Awan. Luar biasa, terima kasih Pak Wisnu. Ini udah diajak jalan-jalan keliling-keliling. Sekarang episode hutan ya. Episode hutan, betul Pak Wisnu. Ini Pak Wisnu, ini beliau seperti biasa, ini Kanca Muda pasti udah tahu lah, udah familiar dengan beliau dari Dinas Koperasi, Kepala Bidang Pelayanan KUMKM dari Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ada tamu juga yang gak kalah luar biasa. Ada Pak Sabam Benediktus Silalahi SHUT MP. Beliau adalah Kepala UPTD Balai Tahura Bunder. Ini kalau panggilan akrabnya adalah Pak Beni. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore Mas. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya. Pak. Dan ini sudah diberikan tempat yang luar biasa. Tempatnya asik ini Pak. Terima kasih. Ini Menara Gardu Pandang ini Pak. Gardu Pandang. Iya. Gardu Pandang. Jadi buat kamu Kanca Muda, mungkin kamu bisa membayangkan kita sekarang ada di bawah Gardu Pandang, Jadi ini kamu bisa melihat di sini, kamu bisa ngelihat ada apa aja sih di hutan konservasi ini, Betul. Hutan konservasi gitu. Hutan Bunder. Ya, kawasan Tahura Bunder. Tahura Bunder gitu. Tapi kalau misalnya hutan konservasi itu juga harus didukung oleh masyarakat sekitarnya ya Pak Betul. Dan udah barengan sama kita ada Pak Wastoyo dari KTH Tahura Bunder Wana Wisata Selamat sore Pak, monggo diagem mic-nya. Selamat sore Mas Awan. Ini dari KTH Wana Wisata. Ini kalau nggak salah di sini ada beberapa KTH ya Pak ya? Ada dua yang masuk di Tahura Bunder ya, yang sebelah utara di dekat Sungai Oyo. Itu namanya apa Pak? Wanatirta. KTH Wanatirta. Itu yang dari Desa Bunder. Kalau kami Wana Wisata yang dari Desa Gading atau Kelurahan Gading. Oke. Nah, ini mungkin Kanca Muda Jogja pengen tahu juga sebenarnya tempat ini nih hutan konservasi atau seperti apa sih Pak? Tempat wisata atau seperti apa? Monggo Pak Beni mungkin sekilas juga untuk menjelaskan kepada Kanca Muda juga biar tahu, oh ternyata ini adalah hutan konservasi yang kemudian berubah atau seperti apa. Terima kasih Mas Wawan. Jadi kawasan Tahura ini awal mulanya adalah kawasan produksi. Hutan produksi. Tahun 2014 dirubah status kawasannya menjadi kawasan konservasi dengan SK Menteri Kehutanan nomor 144. Yang nanti sekarang ini terkenal dengan kawasan Tahura Bunder. Nah, kawasan Tahura Bunder ini sebenarnya adalah kawasan pelestarian alam yang sebenarnya tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk penelitian, pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Di samping itu, kita juga memberikan kawasan konservasi ini kepada nilai-nilai wisata, bahkan juga memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat memanfaati di dalam kawasan konservasi ini. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya awalnya dulu bukan hutan konservasi ya, tapi adalah hutan produksi. Bedanya kalau misalnya hutan produksi itu berarti kayunya bisa dimanfaatkan atau seperti apa sih Pak? Kalau kawasan keproduksi ini dulunya kan jenis tanamannya adalah tanaman kayu putih. Yang dimanfaati adalah daunnya. Benar. Masyarakat juga dilibatkan di dalam kawasan tersebut. Ketika ini statusnya naik menjadi kawasan konservasi, apa yang di dalamnya itu tidak boleh lagi dimanfaati. Masyarakat harus juga keluar dari kawasan tersebut.
Oke, gitu. Ya tadi saya sampaikan dari awal tadi bagaimana kawasan konservasi yang tadinya adalah sebagai kawasan pelestarian alam, kita juga nanti ke depannya memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan melakukan pemanfaatan lewat blok pemanfaatan. Oke. Jadi ini menarik nih Kanca Muda. Ada perubahan dari hutan produksi menjadi hutan konservasi. Tapi kan perubahannya itu sebenarnya drastis ya Pak ya. Apalagi terutama buat masyarakat. Biasanya bisa menggunakan apa yang ada di hutan itu. Sekarang kalau hutan konservasi itu dengar-dengar memang nggak boleh digunakan apa-apa ya Pak ya. Kalau misalnya pohon jatuh, roboh, ya udah kayunya nggak boleh dipotong, ya dibiarkan begitu saja nih. Betul. Jadi memang benar-benar nggak boleh ya biar ekosistem yang ada di situ tumbuh gitu ya. Betul Mas Agus. Nah kalau dari KTH sendiri Pak, ini dulu gimana sih Pak tantangannya ketika masyarakat kan dulu sering memanfaatkan tanam apa saja, terus tanam rumput lah, tanam palawija dan lain-lain. Nah terus kan berubah akhirnya nggak bisa pakai sama sekali. Ini dulu seperti apa Pak tantangannya, dan akhirnya ada nggak sisi-sisi positif yang kemudian malah jadi ternyata setelah dirubah itu malah jadi lebih positif nih gitu. Terima kasih Mas Awan. Jadi ceritanya kan dulu memang benar masyarakat itu diperbolehkan untuk ya menanam di bawah tegakan yang tadi disampaikan Pak Beni. Tapi dalam perkembangannya karena statusnya yang dulu hutan produksi sekarang menjadi hutan konservasi, sehingga betul masyarakat memang sudah tidak diperkenankan lagi, apalagi menggarap masuk saja pun memang harus tidak boleh itu intinya gitu, karena statusnya konservasi. Tapi yang perlu kita syukuri bahwa dari pemerintah DIY lewat Pak Beni selaku Kepala Balai Tahura, ini masyarakat diberi peluang untuk kemudian bisa berusaha di dalam kawasan Tahura yang tadinya bertani atau menanam di bawah tegakan, tapi sekarang agak beda, yaitu mengelola di dalam atau di bidang jasa lingkungannya. Nah, sembari kita diberi amanah untuk melestarikan kondisi hutan supaya lestari, bahwa bahkan dari flora fauna atau satwa juga ini masyarakat diberi amanah untuk juga ikut serta menjaga kelestariannya. Nah, di sisi lain kami selaku warga masyarakat yang tergabung di kelompok tani hutan Wana Wisata, ini kebetulan ini banyak yang remaja yang yang belum bernasib baik, belum punya pekerjaan. Nah ini bisa kita ajak bersama-sama untuk bisa mengelola di dalam kawasan Tahura dalam tanda kutip yang konservasi tadi. Sekali lagi kita sambil menjaga kelestarian, tapi kita masih diperbolehkan untuk bisa berusaha. Terima kasih Pak Beni. Dan ini sangat luar biasa membawa dampak kepada seluruh warga masyarakat. Jadi akhirnya ini ya Pak ya, pemerintah itu juga nggak tutup mata ya. Aku menetapkan ini sebagai hutan konservasi, nggak boleh usaha di sini, tapi ya udah nggak langsung serta-merta pergi gitu, nggak, tapi memberikan solusi. Sekarang kamu tak beri bentuk pekerjaan yang lain, dan ternyata sangat terbantu ya Pak ya. Betul, sangat luar biasa terbantu. Dan ini banyak yang sudah banyak bekerja, dan saya lihat itu juga banyak ruko-ruko yang memang disiapkan untuk warga berjualan di sini. Betul, yang selama ini memang baru kuliner yang banyak yang bisa masuk, atau yang sudah eksis selama ini adalah kuliner. Untuk cenderamata segala macam memang belum. Kemudian kelompok kami memang terbentuk belum lama 2 tahun, tapi sudah lumayan luar biasa sukses gitu menurut saya. Tapi ya lagi-lagi karena kondisi musibah, hampir 2 tahun kita memang agak berhenti. Kan dampaknya di seluruh dunia itu. Pak, memang, dan satu potensi yang luar biasa, kami diberi istilahnya itu blok Pak. Ini 2 blok, yaitu blok 19 dan blok 22 yang kira-kira seluas 194 hektar. Itu luas sekali yang kita kelola ini. Kemudian yang kegiatan atau yang sering kita lakukan, kita sering menangani terkait dengan camping, kemudian outbound, kemudian kita juga punya wahana-wahana permainan
Nah ini sangat luar biasa bagi masyarakat yang memberikan kontribusi ya, berdampak ya, mudah-mudahan menambah kesejahteraan lah pada masyarakat di seputaran Tahura Bunder ini gitu Mas. Oke, jadi sebenarnya kalau mungkin Kanca Muda Jogja di rumah itu belum tahu secara pasti. Sebenarnya KTH ini selain akhirnya membantu untuk menjaga, ini apalagi sih tugas dan fungsinya nih apa Pak Wastoyo nih? Jadi ini membantu mengelola, kemudian apalagi kemudian yang biasanya dilakukan, apakah juga ada gimana caranya supaya tidak ada illegal logging atau seperti apa sebenarnya? Nah justru itu nanti dan sudah kita lakukan juga, kami warga masyarakat sudah terlibat semacam patroli. Itu setiap seminggu sekali, bahkan setiap hari ada patroli, ada harian, ada mingguan. Kalau gabungan itu biasanya bulanan gitu. Nah, ini melibatkan juga dari warga masyarakat. Patroli ke seluruh pelosok atau karena kan luas banget itu tadi 119 hektar. Betul, ada 600 berapa ya Pak? Seluruhan untuk Tahura Bunder. Kalau yang 194 itu yang kita kelola, yang bisa dikelola. Blok pemanfaatan ya, bisa dimanfaatkan. Yang lainnya kan memang tidak boleh sama sekali. Bahkan ada pohon yang ambruk gitu, ada ranting kering pun nggak boleh diambil masyarakat. Oke. Gitu, jadi memang akhirnya yuk bareng-bareng menjaga ini supaya jadi lestari dan lain-lain. Ini adalah tugasnya dari KTH. Betul. Dan tadi Pak Wastoyo juga sempat cerita, ada blok pemanfaatan, ada blok. Memang sebenarnya kalau di konservasi itu ada beberapa blok sih Pak. Regulasi yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kawasan konservasi itu ada 3 blok. Jadi pertama ada blok perlindungan, blok pemanfaatan, dan blok lain-lain. Nah, blok lain-lain ini juga bisa kita buat dengan kearifan lokal yang ada dalam kawasan konservasi tersebut. Yang tadi saya sampaikan, mungkin rencana kami ke depan kita akan juga buat adalah blok tradisional. Itu blok apa itu Pak maksudnya? Jadi blok tradisional itu memberikan kesempatan masyarakat juga masuk, beda seperti yang KTH Wanatirta atau Wisata. Jadi itu masuk dengan yang tadinya dulunya petani-petani itu melakukan kegiatan pertanian di dalam kawasan hutan. Kita beri satu blok, tetapi itu blok itu bukan untuk tanaman pertanian, tapi untuk blok penyedia hijauan pakanan ternak. Karena masyarakat di sekitar Tahura ini banyak dengan dominan pemeliharaan ternak. Kira-kira begitu Mas Agus. Oke. Tapi memang ini akhirnya sangat terbantu ya Pak ya. Hadirnya Tahura ini bisa memberikan wawasan juga ke masyarakat gitu ya. Masyarakat juga sekarang jadi lebih peduli ya Pak sama lingkungan. Betul. Sangat peduli. Apalagi ini ada tambahan lagi ya, tambahan blok untuk lain-lain nih. Terima kasih, ini baru sekarang dengar gitu. Ini sangat berterima kasih masyarakat nih. Ini kemarin masih dirahasiakan. Ya, semoga tahun depan kita bisa melakukan review itu ya, nantinya impian masyarakat yang tadinya tidak mendapatkan, semoga mendapatkan, tapi dengan aturan main yang kita buat. Jadi tetap dalam koridor hukum dan tetap dalam koridor peraturan yang memang sesuai gitu ya, tidak menyalahi gitu. Tapi menarik loh, ini Pak Wisnu melihat dari Dinas Koperasi, akhirnya kan ini ada alternatif pemasukan ekonomi masyarakat yang berbeda gitu, termasuk akhirnya ada ruko-ruko yang kemudian juga jadi tempat wisata, souvenir dan lain-lain. Kalau dari Dinas Koperasi sendiri memandang Tahura Bunder ini seperti apa sih Pak? Jadi di Tahura ini kan lokasinya sangat strategis Mas Awan. Betul. Dia terletak di tengah jalan Jogja Wonosari ya. Iya, jalan nasional. Jadi kalau sebelum masuk ke kota Wonosari itu pasti lewat Tahura. Betul. Bahkan kalau yang jalan tembus Tawangalang itu juga melintasi Tahura juga. Kalau Mas Awan nanti lewat Gading terus mau ke bandara, lewat Bandara Gading yang nantinya akan jalan tembus sampai ke Prambanan sana. Yang pas perempatan itu ya. Itu nanti juga lewat Tahura. Makanya sebenarnya ini kan aset
pemerintah yang kalau dalam prinsip pengelolaan hutan lestari itu kan tidak hanya sekedar untuk lingkungan tapi juga sustainable bagi masyarakat sekitar juga. Apalagi Tahura Bunder ini kan kalau dari perspektif wilayah kan juga dekat dengan hutan Wanagama. Betul. Dekat dengan kalau tidak jauh dari Kali Oyo ini ada rest area di situ ya, di samping ke Kali Oyo. Kemudian ada kalau Mas Awan di tengah sini ada penangkaran rusa yang baik dikelola teman-temannya, tempatnya Pak Beni atau mungkin BKSDA ya Pak di belakang sana. Itu menjadi sebenarnya Tahura ini sebagai tempat yang seksi sebenarnya, yang menarik orang itu kalau sebenarnya kalau mau bisa dikelola dengan optimal itu menjadi sebuah potensi pertumbuhan tanpa mengesampingkan aspek konservasi tadi. Oke. Meskipun ya ini memang kemarin kita tidak merasakan adanya pandemi Pak Wastoyo ya, yang makanya tadi rukonya kok masih tutup, ternyata baru beberapa. Karena katanya baru seminggu ini dibuka ya. Baru seminggu ini untuk dibuka kembali. Intinya bagaimana kemudian Tahura ini selain aspek pendidikan, konservasi itu mungkin wisatanya bisa dioptimalkan karena tiap hari dilalui banyak mobil. Nah, makanya sekarang ini seliwer itu sebenarnya kalau diampirkan ke sini melihat destinasi di sini, semoga kalau ekonominya normal pasca 2021 nanti sudah ada atraksi di sini sehingga kemudian menarik orang untuk kemudian datang. Kalau di beberapa lokasi wisata ada mungkin paket memberi makan rusa, lah itu nanti mungkin bisa dioptimalkan. Makanya Tahura ini memang harus sinergi dengan lingkungan setempat, sinergi dengan masyarakat, termasuk tadi di samping blok perlindungan tadi ada blok tradisional maupun blok lain-lain tadi yang mungkin bisa kita berdayakan, kita kolaborasikan mungkin dengan tempatnya Pak Beni untuk bagaimana kemudian UKM di sekitar Tahura ini bisa merasakan manfaat dari Tahura untuk kehidupan mereka. Bahkan kan selama ini kalau mungkin 10 tahun yang lalu kan belum ada ya penjual belalang goreng di sepanjang ini. Iya, belum. Ini kan baru 2, 4, 5 tahunan nih sepertinya. Kalau yang 10 tahun lalu sepertinya penjual belalang itu adanya di Semanu sana itu pun belalangnya masih hidup gitu ya di model pancing, tapi sekarang sekarang udah di package gitu, udah digoreng. Itu nanti bisa kalau dikelola di sini sehingga orang kesini itu menunya nanti ada capcay belalang, sop belalang, itu mungkin bisa kayaknya otentik banget sini gitu ya Pak ya. Yang menarik karena saya nggak tahu ya nanti dijelaskan Pak Beni kas di tumbuhan di Tahura ini apa, itu kan mestinya nanti hewan-hewannya itu kan mungkin monyet, rusa, ular, itu mungkin menjadi sebuah ekosistem yang masih alami dan bisa dijumpai di sini. Ini menjadi sebuah hal yang dieksplor sebenarnya. Oke, betul Pak, betul. Jadi memang akhirnya ini ya Pak ya. Jadi PR-nya untuk akhirnya kita harus punya unique selling-nya nih, apa nih yang kalau nyampe Tahura tuh ciri khasnya, aku jauh-jauh ke Tahura tuh pengen ngerasain makanan khasnya apa gitu. Oke, dan itu jadi peluang sebenarnya aja untuk masyarakat bisa ditangkap dan akhirnya wah, aku kalau ke Tahura itu makanan yang khas yang cuman ada di sana adalah oseng-oseng apa atau mungkin oseng belalang atau nah ini jadi PR tersendiri nih buat masyarakat juga. Dan kalau dari masyarakat sendiri sebenarnya kan untuk merubah polanya dari biasanya memanfaatkan kemudian harus keluar, itu kan juga nggak gampang ya Pak ya, pasti ada tantangannya. Ini seperti apa Pak dulu pendekatannya ke masyarakat, seperti apa, terus akhirnya memberikan pengertiannya seperti apa Pak? Ini dulu tahapnya seperti apa Pak akhirnya? Jadi memang kalau kita berbicara dengan bagaimana kita bisa meyakinkan, merubah mindset masyarakat yang tadinya itu hanya hutan dan hutan, terus bagaimana mereka harus bisa keluar dan sebagainya. Jadi memang itu Pak. Jadi memang kita pertama itu harus melakukan pendekatan-pendekatan, sosialisasi. Di sini kan kami ada
3 pendampingan lewat personil yang dinamakan adalah penyuluh kehutanan, yang mana penyuluh kehutanan ini kan membagi terhadap di sini di Tahura ini kan ada 4 desa penyangganya, Pak. Jadi ada Gading, ada Bunder, ada Ngalang dan Ngelegi ya, Pak ya. Nah, artinya disinilah kita harus bermain, harus bagaimana kita mendekati kepada masyarakat terhadap yang tadi kami sampaikan tadi. Di sisi lain memang kami juga terdukung dengan adanya Pergub nomor 5, Pak. Nomor 5 2018, yang mana pemanfaatan hutan itu dikelola oleh bisa perorangan, bisa BUMD, koperasi dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga kita harus melihat bahwa masyarakat yang sekitar kawasan ini harus kita utamakan dulu. Sehingga yang tadi sampaikan dari kita diskusi ini ya, kita bagaimana menitik beratkan masyarakat itu sebagai tempat di mana hutan itu berada. Jadi semboyannya hutan lestari, masyarakat sejahtera. Iya, betul. Semuanya dapat nih ya, gitu kan. Oh, hutannya tetap lestari, masyarakatnya juga tidak kapiran gitu, tidak tersingkirkan, tapi terwadahi gitu. Kalau dari masyarakat sendiri terakhir yang sudah airnya full, ini udah bisa keluar semua nih, udah punya kegiatan sendiri nih. Udah lama atau masih dalam waktu kemarin-kemarin ini, Pak? Ya tentunya tidak mudah ya, tidak istilahnya harus telapak tangan ya. Jadi memang berproses nih Pak Beni ya, dari mulai sosialisasi pendekatan dan ada pendamping dari penyuluh. Ini kalau nggak salah ini baru bulan-bulan kemarin ini ya September itu baru masyarakat itu betul-betul keluar ya. Nah, memang bertahap ya, bahkan setahun 2 tahun hampir 3 tahun baru bisa keluar gitu. Jadi tidak serta-merta langsung keluar gitu ya. Itu memang berproses seperti itu Mas. Oke, tapi ini berarti membuktikan Kancah Muda Jogja akhirnya pemerintah itu juga memberikan ruang dan waktu gitu ya. Oke, memberikan pemahaman, tidak hanya langsung serta-merta karena memang punya peraturan, regulasi. Oke, ini harus seperti ini, tidak menutup mata dengan kebutuhan masyarakat, tapi tetap juga memperhatikan. Oke, masyarakat masih butuh apa, seperti apa, pengertian perlahan, tapi juga akhirnya tujuan yang ingin dicapai semuanya bisa terlaksana. Maka masih di Tahura Bunder Kancah Muda di Pelayan Gunung Kidul. Ini tempatnya asik banget. Sekali lagi ini kalau mau nginep, mau outbound bisa ya Pak ya? Bisa. Caranya gimana Pak? Kalau misalnya aku mau rombongan nih, pengen nginep di sini, itu nanti harus reservasi dulu atau seperti apa? Selama ini yang kita lakukan seperti camping misalnya kan harus nginep nih, paling 3 hari. Ada yang pakai tenda, kemudian kita punya fasilitas joglo ya. Ada 1, 2, 3, 4 joglo. Nah ini biasanya kalau makrab itu pakai joglo yang pada tidur di dalam satu bangunan joglo itu. Iya betul. Jadi intinya bisa kalau mau nginep. Kita juga menyediakan peralatan tenda misalnya untuk fasilitas camping atau makrab gitu. Oke, jadi nanti tinggal datang ke sini aja gitu ya. Tinggal datang ke sini nanti kira-kira mau campingnya kapan, segala macam, nanti berapa orang, nanti langsung bisa reservasi di sini gitu Kancah Muda. Kalau misalnya bingung-bingung nyari tenda, nggak usah bingung, di sini juga menyediakan. Fasilitasnya lengkap ya Pak ya. Ada kamar mandi juga, tempat cuci tangan, musola. Pokoknya komplit Kancah Muda, dan tempat parkirnya juga luas. Jadi enak banget ini buat kegiatan segala macam juga enak. Tadi sebelum nyampe sini, sebelum kita mulai acara ini ada kegiatan outbound dari Tuban, dari Lapas Tuban. Tadi pas hujan, kebetulan tadi pagi sampai siang tadi hujan Kancah Muda, dan outboundnya sambil hujan-hujanan ya. Betul. Jauh-jauh dari Tuban hujan-hujanan di sini ya Pak. Betul. Baru dibuka seminggu, alhamdulillah sudah ada tamu yang dari jauh. Bahkan tadi sempat bilang besok mau datang lagi lebih banyak gitu. Luar biasa. Jadi ini sebenarnya ini juga peluang sekali ini buat masyarakat sini ketika bisa memanfaatkan ini untuk usaha, UKM dan lain-lain. Pendampingan dari Dinas Koperasi juga sangat dibutuhkan ya Pak Nji. Nanti seperti apa, bagaimana gitu. Nah, kalau misalnya Kancah Muda Jogja pengen ke sini, terus pengen tahu Pak sebenarnya di Tahura nih yang spesial apa sih gitu Pak Beni? Apa sih yang unik? Apa sih yang kayaknya nggak ada di tempat yang lain gitu? Ya.
Makasih. Jadi memang Tahura ini kalau kita lihat memang menjadi bagian dari kawasan hutan yang mana ada kawasan hutan Wanagama dan kawasan kita sebagai Tahura Bundar. Memang kalau kita melihat Tahura Bundar ini memang saya katakan bahwa sebagai tempat kawasan pelestarian alam, kami di sini lebih ke arah tadi IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain memang kita juga memberikan salah satu cara dengan cara mengenalkan potensi-potensi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Potensinya apa? Yaitu adalah tanaman. Nah, contoh kami sekarang lagi mengembangkan tanaman yang mempunyai nilai budaya seperti jenis tanaman mentau. Nah, wah, ini sejarah banget nih Pak. Ya. Di sisi lain, kami sekarang ini tahun ini kami lagi melakukan eksplorasi tanaman khusus yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang itu memang sudah tidak ada, seperti kayak bintaos, terus nama-nama yang sepertinya nama-nama perdukuhan yang itu adalah nama tanaman pohon. Ini kami berupaya untuk mendapatkan. Nah, sekarang kami sudah hampir melengkapi khusus yang ada di Kabupaten Gunung Kidul sendiri, jenis tanaman yang sudah langka itu sebanyak 24 jenis. Oke, jadi itu tanaman-tanaman yang dulu jadi simbol daerah-daerah itu sekarang hilang, dikembalikan di sini. Kami mencoba mencarikan dari bibit ataupun bijinya, kita coba kembangkan. Nanti bisa cek, kalau memang ada waktu bisa lihat di unit 1 ada persemen kami untuk tanaman-tanaman itu yang saya maksud, jadi tanaman endemik yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kalau total ada berapa sih Pak jenis tanaman keragaman Kalau total hayati untuk di Tahura sendiri ada 159 jenis. 159 jenis. Ya. Itu pun yang sudah terdata ya. Kalau mungkin ada yang tumbuh secara liar dan lain-lain itu pasti lebih dari itu ya. Dan kalau keragaman hewaninya Pak ini? Kalau untuk faunanya di sini ada spesies melata, ular. Di sini ularnya banyak ini Mas. Terus kemarin kami mendapat informasi dari semacam macan tutul, tapi kucing hutan gitu. Tapi lebih di sini burung masih banyak sini Pak. Burung-burung yang memang itu juga termasuk burung-burung yang disukai oleh penghobi burung. Gitu. Jadi ada beberapa spesies fauna yang ada di Tahura. Di sini kami juga lagi kembangkan rusa timur. Oke. Ada, gitu. Ya, itu kalau misalnya kan juga yang namanya hutan konservasi itu kan juga rawan dengan pencurian dan lain-lain. Kalau di Tahura sendiri gimana ini Pak? Ya, kalau di Tahura sendiri kan bagaimanapun juga kita tidak bisa berdiri sendiri, Mas. Jadi bagaimana kita juga merangkul, melibatkan masyarakat di desa penyangganya. Kami ada 4 desa penyangga. Setiap desa itu kami melibatkan semua pihak di situ. Jadi Pak Lurah juga harus tahu. Bahkan kami melibatkan adanya semacam masyarakat mitra Polhut di masing-masing desa penyangga. Sehingga ketika kita melakukan patroli bersama-sama mereka punya peran. Bahkan ketika ada terjadi semacam indikasi pencurian kayu, mereka sudah menyikapi. Kira-kira gitu. Jadi kami juga memberikan perhatian kepada masyarakat di desa penyangga dengan dukungan kami terhadap masing-masing desa tersebut. Oke, jadi akhirnya ini ya ada reward dari pemerintah, pemberian tanggung jawab. Ini akhirnya masyarakat jadi malah lebih suka ya Pak ya. Jadi rasa memilikinya tuh ada gitu. Jadi kalau misalnya yang terlibat berapa banyak Pak? Dan rata-rata usianya berapa banyak nih? Usia muda kah atau ya relatif muda gitu? Anak-anak muda gitu ya? Iya, anak muda. Ya sudah berkeluarga tapi masih semangat. Gitu. Masih ada. Iya betul. Dan memang jadi tanggung jawabnya teman-teman masyarakat ini untuk merawat tanaman-tanaman yang ada di sini, Jay. Ya, itu memang kita harus bersinambungan, Pak. Jadi kami memberikan kesempatan kepada masyarakat. Masyarakat punya kewajiban untuk menjaga. Oke. Pak Wisnu, kalau misalnya ngelihat dari Dinas Koperasi, sebenarnya kan tadi udah ngasih strategi ini. Oke, harus ada unique selling point-nya. Kemudian keterlibatan masyarakat. Sebenarnya kalau membangun kegiatan ekonomi komunalnya kayaknya sudah baik nih Pak nih. Apalagi Pak yang kira-kira kalau dari Dinas Koperasi memandang ini nih kayaknya strategi yang harus dilakukan nih untuk pengembangan ekonomi di Tahura nih. Kita kan supporting karena wilayah hutan ini sedikit beda dengan wilayah
ekonomi yang lain sedikit terbuka, karena hutan kan punya ekosistem sendiri. Kalau terlalu banyak nanti dijamah itu nanti juga nanti keberlangsungan ekosistemnya sedikit terganggu. Cuman tadi Pak Beni kan menyebutkan sudah ada ruang-ruang yang memungkinkan untuk kemudian dieksploitasi ya secara terbatas. Jadi yang minimal bisa sinkron pada aspek wisata. Ya kan di sini juga ada kios-kios ya, Pak Beni ya. Cuma masalahnya nanti kios ini kan yang memanfaatkan juga masyarakat sekitar ya Pak Wastoyo ya. Itu nanti ya pertama itu aspek hospitality-nya Pak. Hospitality ketika melayani pengunjung, kemudian nutuk atau tidak, cara kemudian terkait dengan sampah, kemudian aspek CHSE-nya kalau dalam wisatawan, apalagi dalam COVID ini, kemudian nanti dia sudah siap atau belum alat-alatnya, kemudian dalam mengolah limbahnya itu kemudian itu menjadi ada cyclingnya atau tidak, pomong di uplok-uplok kata itu nanti kan pomongnya tengah alas wae kan lah itu nanti ini menjadi catatan bagi pengelola wisata yang kebetulan mungkin Pak Wastoyo juga harus bisa mencermati ya. Jadi UKM yang di sini selain lokal unik, tapi juga dia harus paham tentang bagaimana aspek hospitality kepada pengunjung ini kemudian membuat pengunjung itu kemudian memberikan efek kangen. Ternyata layanannya bagus, standarisasinya bagus. Tidak hanya melihat hewan, tumbuhan, flora, fauna atau keunikan alam yang ada di Tahura, tapi juga melihat bagaimana layanan-layanan terhadap ketika saya mau katakanlah contoh buang air, kemudian buang hajat, terus sholat, beribadah, kemudian atau makan, jajanan, itu penyediaan tempat sampah, kemudian bagaimana dia melayani dengan sopan, harga yang jelas, itu kemudian bisa dioptimalkan. Kemudian yang keempat terkait dengan aspek layanan produk ya mestinya bagaimana mengemas produk yang bagus. Tadi bisa nggak nanti potensi-potensi yang khas Tahura ini kemudian menjadi simbolisme boga yang ada di sini. Tadi kan saya cerita di awal ada walang goreng, hidangannya sama semua, walang goreng semua. Bisa nggak dibuat sop walang, sate walang, nah itu yang mungkin atau apa yang kemudian orang kemudian itu menarik. Bisa nggak kemudian selain saya nggak tahu kalau Pak Beni mengizinkan atau tidak, itu kan kalau populasi rusanya nanti bisa jadi ribuan kan memungkinkan sebenarnya. Rusanya di sate rusa sebenarnya gitu cuma tapi kan ini dalam ide jangka panjang. Tapi kalau dilihat di sekitar Jalan Jogja Wonosari ini banyak penjual belalang, mestinya itu bisa lebih dieksplor di situ karena karakter belalang selain Semanu ya saya lihat yang paling menonjol di sekitar Jalan Tahura Bunder ini. Nah, kemudian yang keenam adalah aspek kolaborasinya. Dekat sini kan ada Wanagama. Nah, ini linknya Tahura dengan Wanagama itu nanti ada tidak di belakang juga ada pabrik minyak kayu putih. Betul. Nanti penyulingan itu. Penyulingan itu nanti bisa nggak sinergis, apalagi jalan setapak yang ada di Tahura. Saya yakin kalau pas musim kering itu nanti bisa mengakses orang jalan-jalan ke sana, membuat event yang menarik ke sana. Apalagi membuat event mungkin jalan sehat atau sehingga aspek edukasi ketika dia berputar ke Tahura tidak sekedar kemudian capek berkeringat, tapi dia juga melihat ternyata di sekitar Tahura itu ada titik-titik yang mungkin bisa mengesankan, bisa membuat orang kemudian ingat ternyata Tahura Jogja itu beda dengan yang tempat. Oke. Menarik loh sebenarnya Kanca Muda Jogja ini kalau misalnya kolaborasi semua pihak-pihak ini bisa kita berkolaborasikan, menarik sekali. Jadi akhirnya juga jadi PR juga ini Pak. Ini mumpung ada dinas koperasi di sini, berarti bisa ya Pak ya, ketika misalnya dari teman-teman KTH ini pengen aku pengen dong ini dilatih untuk packaging di sini, bisa, untuk sangat bisa sekali. Pelatihan ini gimana mencari resep
makanan khas spesial itu bisa juga gitu Pak? Memungkinkan sangat sekali. memungkinkan, iya. Dan itu caranya seperti apa Pak? Kalau mungkin dari teman-teman KTH itu pengen sebenarnya pengen kita bisa mengakses koordinasi bersurat dengan tempatnya Pak Beni juga bisa. Oke. Jadi antar institusi pun juga bisa. Nanti kita kan bisa meng-hire kan untuk, karena di kami untuk pemberdayaan UMKM ada 6 aspek. Yang pertama produksi, yang kedua SDM, ketiga kelembagaan, keempat permodalan, kelima IT, yang keenam pemasaran. Nah, ini yang kemudian kalau dari aspek produksinya, kalau mungkin bisa kita meng-hire expert yang mungkin paham tentang olah kuliner, tentang menu-menu yang khas dan unik ini yang kalau selama ini kan kalau saya lihat di Gunung Kidul belalangnya mau digoreng sama dioseng-oseng itu kan ada. Nah, tapi belum ada sup belalang itu kan. Nah, kemudian sate belalang itu kan mungkin sebenarnya itu memungkinkan kalau kita memang tahu cara mengolah yang benar. Kalau mengolahnya tidak benar mesti gatelan nanti. Iya betul. Iya, biduran nanti kulitnya merah-merah. Makanya karena saya pernah makan belalang, tapi bukan belalang sini Pak, belalang Semanu sana dekat yang Ngingrong apa ya? Di Ngingrong dulu juga banyak di Ngingrong itu. Daerah Ngingrong. Sekarang udah habis sepertinya lah ini yang mungkin aspek-aspek ini menjadi peluang sebenarnya bagaimana kemudian Balai Tahura dengan kami bisa berkolaborasi untuk ya ini mengoptimalkan lokasi ini, terutama di titik ini menjadi sentra UMKM yang khas untuk Tahura. Memang kemudian saya mengamini apa yang disampaikan Pak Beni, kalau di blok-blok pemanfaatan ini mungkin kita harus lebih banyak mengeksplor dan kreatif untuk bagaimana menggandeng KTH ini kemudian lebih bisa memanfaatkan hutan ini secara lestari. Oke. Nah, itu udah terbuka loh Pak Wastoyo. Jadi ini tinggal nanti dari masyarakat seperti apa, bagaimana. Kalau dari masyarakat sendiri responnya seperti apa sih Pak dengan dibukanya kembali Tahura ini? Terima kasih. Sangat gembira sekali, dan benar tadi yang disampaikan Pak Wisnu dari Diskop UKM itu salah satu harapan sebenarnya dari masyarakat, bahwa memang masyarakat minta dukungan, minta pendampingan dari pihak-pihak terkait. Seperti kalau dari pemerintah DIY sudah terbukti ada kemarin mendapat bantuan dari Bapak Gubernur berupa hibah yang lewat kelurahan. Kami bisa berhasil membangun 2 bangunan joglo. Oh ya? Ya, dua lokasi lumayan besar gitu. Ukurannya. Ini salah satu bukti bahwa pemerintah juga lewat pemerintah DIY ini sangat peduli sekali terhadap warga masyarakat di Kelurahan Tahura. Nah, apalagi pada acara sore hari ini ada peluang atau ada peluang bisa mengakses ke program yang dari Diskop UKM, ya utamanya pelatihan ya, syukur bagi nanti ada bentuk yang lain gitu. Intinya kami berharap semua pihak yang terkait untuk bisa kemudian memberi support, dukungan, pendampingan